Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wenariza Kemalakunto, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang Kota Lubuk Linggau, mewakili rekan-rekan kelompok 3 menyampaikan pengalaman hasil studi lapangan di Kabupaten Sleman dengan lokus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaan studi lapangan PKA Angkatan 3 Kota Lubuk Linggau tahun 2020 ini, kami diterima secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting oleh Bupati Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Bapak Haji Priyo Handoyo, Sarjana Hukum, Magister Sains. Melalui Zoom Meeting, kami menerima paparan tentang visi dan misi Kabupaten Sleman, khususnya dalam inovasi dan implementasi Sleman Smart Progency yang disampaikan oleh Bapak Dedi Dwi Cahyono, Sarjana Komunikasi, selaku Kepala Seksi Layanan Informatika Bidang Layanan e-Gov dan Persandian Diskominfo Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya A. Dedi Novembri, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Romison Saptana Putra SD. Saya sekarang bertugas di Dinas Kominfo Kota Lubuk Linggau sebagai Kepala Bidang Telematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Saputra, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernido, Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Saredo, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kendi Lenggana, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Rusalet, jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, saya Indra Hadiwinata, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryo Amrinata Kusuma Esos, serta Diklat PKA Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Saat ini saya bertugas sebagai Kabid Prasarana Sarana dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Smart Regency sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2016-2021 adalah menjadikan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya dengan e-government menuju Sleman Smart Regency. Ini adalah sebuah tatanan baru yang akan kita tuju bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, untuk memasuki tahun 2021. Besok di tahun 2021, baik pemerintah daerah Kabupaten Sleman, kecamatan sampai di desa, maupun masyarakat sudah memasuki era tatanan kehidupan baru yang harus bersama-sama kita song-song. Dari visi Smart Regency diturunkan dalam beberapa misi. Misi yang pertama, menciptakan, menyiapkan birokrasi yang responsif dengan e-gov-nya, menjadikan pelayanan itu bisa cepat, terukur, dan secara profesional. Ini mau tidak mau harus kita siapkan sejak dari sekarang, sehingga masyarakat siap, birokrasinya juga siap untuk melaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif tersebut. Sleman Smart App bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan publik yang ada di Kabupaten Sleman. Yang pertama adalah official website, tujuannya adalah untuk memberikan
pelayanan kepada warga masyarakat terkait dengan berita, informasi, sekaligus juga pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sleman. 2. Lapor Sleman bertujuan untuk memberikan layanan pada masyarakat Sleman, untuk memberikan saran, usulan, masukan, maupun juga informasi-informasi yang perlu masyarakat sampaikan kepada pemerintah di Kabupaten Sleman yang terkait dengan pembangunan, yang terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Sleman. Nomor 3, Sleman PBB bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mempunyai tanah, mempunyai bangunan. Mereka bisa ngecek selama 5 tahun apakah ada kekosongan, apakah mereka belum bayar. Itu akan dengan mudah diakses, dan mereka juga diberi kemudahan tidak harus datang ke Sleman hanya untuk membayar pajak PBB, di mana tempat tinggal mereka dengan bank-bank yang telah ditunjuk dengan jaringan nasional itu. Kemudahan yang didapat oleh warga masyarakat. 4. Amazing Sleman memberikan informasi yang lengkap kepada para wisatawan yang masuk ke Kabupaten Sleman untuk mengetahui informasi tentang objek wisata, hotel, dari hotel bintang 5 sampai pada homestay-homestay yang ada di desa wisata, dan juga kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sleman. 5. E-Pasien Sleman tujuannya untuk memberikan layanan kemudahan ketika mereka mendaftarkan keluarga atau pasien untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman maupun Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, dan juga 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman. 6. Perpustakaan Sleman atau dikenal dengan e-library memberikan kemudahan kepada warga masyarakat Sleman dari semua tingkatan umur untuk bisa mengakses perpustakaan yang ada di Sleman melalui e-book yang sudah dirilis di Dinas Perpustakaan dan Arsitek Kabupaten Sleman. 7. Sleman TV, yaitu berupa YouTube yang dipersembahkan dari pemerintah Kabupaten Sleman, berupa berita-berita, informasi-informasi maupun keadaan yang ada di Kabupaten Sleman, juga pemerintah dan juga masyarakat di Kabupaten Sleman pada umumnya. Nomor 8, e-pajak daerah berupa layanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, laporan, penghitungan pajak, sekaligus juga pembayaran pajak. Nomor 9, bed kosong rumah sakit berupa layanan untuk mengakses bed yang kosong baik di rumah sakit negeri dan juga rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Sleman bersama puskesmas-puskesmas yang punya layanan rawat inap. Nomor 10 berupa JDIH, yaitu layanan berupa dokumentasi dan informasi dari produk-produk hukum dan juga produk perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk perda. Semuanya masuk dalam program kanal JDIH tersebut. Dari semua layanan yang saya sebutkan tadi, tujuannya tidak hanya untuk menjadikan masyarakat Sleman itu nanti masuk dalam smart di bidang pelayanan, tapi juga kita menjadikan Sleman menjadi smart people, smart economy, smart environment, akhirnya menuju pada smart city. Pelayanan demi pelayanan yang smart city itulah menjadikan terukur dengan bagus, profesional, dan memudahkan bagi masyarakat Sleman. Diharapkan betul-betul bisa terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Selanjutnya, lesson learned kami dapatkan melalui studi lapangan dengan lokus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut. Diskominfo Kabupaten Sleman telah menerapkan layanan inovatif dan kreatif di bidang sosial, yakni meluncurkan 3 program unggulan di bidang sosial, sehingga nantinya layanan ini mendukung secara penuh menuju smart city. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman telah menyusun dan menerapkan standar kinerja pelayanan, baik berupa produk hukum daerah sebagai legalitas pelaksanaannya, maupun berupa maklumat pelayanan, standar pelayanan,
dan standar operasional prosedur sebagai tolak ukur dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan akuntabel dalam mendukung Smart Agency tahun 2021. Dinas Kominfo Kabupaten Sleman selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur pendukung melalui pengembangan aplikasi, salah satunya dengan melakukan inventarisasi sungai berbasis data spasial, yaitu aplikasi Sistem Informasi Geografis ARGIS. Penggunaan aplikasi ARGIS secara efisien mampu memperoleh, menyimpan, mengupdate, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Dinas Kominfo Kabupaten Sleman mampu memfasilitasi petani memasarkan hasil panennya, salah satunya dengan cara pemberian informasi harga jual dan ketersediaan bahan pangan, serta mampu mengubah image beras rakyat menjadi beras premium. Smart City Kabupaten Sleman menciptakan petani yang maju, mandiri, modern, dan berjiwa entrepreneur. Saya sangat senang dan terkesan dapat ikut serta di lapangan secara virtual di Kabupaten Sleman. Kami sangat tertarik dengan program unggulan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman, yaitu Sleman Smart Regency. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari program Sleman Smart Regency, terutama di bidang pertanian. Melalui program Sleman Smart Regency, membantu Dinas Pertanian memberikan fasilitasi pemasaran kepada petani dan pelaku usaha pertanian untuk memasarkan produk pertanian, salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Smart Branding. Melalui aplikasi Smart Branding, beras Sleman dan kopi Merapi yang mempunyai ciri rasa khas menjadi sangat terkenal ke seluruh Indonesia dan mancanegara, sehingga dapat meningkatkan permintaan produk akan beras dan kopi Merapi. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual dan tingkat kesejahteraan petani. Kami juga setelah mengikuti studi lapangan di Kabupaten Sleman akan mengaplikasikan apa yang kami peroleh selama di tempat studi lapangan, yaitu dengan memasarkan produk unggulan yang ada di Lubuk Linggau, yaitu kopi, durian, dan alpukat. Sehingga kopi buah durian dan alpukat dapat menjadi terkenal ke seluruh Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kominfo mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di setiap OPD di Kabupaten Sleman, sehingga tercapainya efisiensi kinerja untuk semua OPD yang ada di Kabupaten Sleman. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau akan berkoordinasi ke Dinas Kominfo Kota Lubuk Linggau untuk dapat membangun jaringan aplikasi laporan retribusi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau kepada BPRD Kota Lubuk Linggau. Setelah saya melakukan studi lapangan ke Diskominfo Kabupaten Sleman, lesson learned yang saya dapatkan adalah beberapa program sektor persandian, antara lain 1. Pengembangan keamanan data dan informasi pada data center sesuai dengan ISO 27001 tahun 2013. 2. Monitoring rutin keamanan server Sleman Smart Application. Kiranya dari pengalaman tersebut dapat saya implementasi dan kembangkan dalam pelaksanaan tugas saya di bidang persandian Diskominfo Kota Lubuk Linggau. Program Sleman Smart Regency dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan selaras dengan misi pertama pembangunan di Kabupaten Sleman dengan telah terintegrasinya seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Dari hasil studi lapangan yang telah kami lakukan, kami dapat melihat bagaimana Diskominfo Kabupaten Sleman telah membangun banyak sekali tempat untuk mengakses internet di ruang-ruang publik. Kedepan kami juga akan mengembangkan akses internet di ruang publik dalam bentuk free wifi sebagai implementasi pelaksanaan tugas bidang komunikasi publik Diskominfo Lubuk Linggau dalam rangka penguatan sumber daya komunikasi publik dan layanan akses informasi kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman berhasil menerapkan sistem inovasi dan teknologi informasi komunikasi yang bermanfaat langsung kepada layanan publik sesuai dengan program Kabupaten Sleman, Sleman Smart Regency 2021. Demikianlah hasil dari berbagi pengalaman atas studi lapangan yang telah kami lakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.